Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Siswa dan siswi SMK HKTI 2 Purwareja Kelampok, khususnya kelas 11 TKRO. Bagaimana kabarnya kalian semuanya di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah siswa dan siswi semuanya, kita bertemu kembali dan berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan ini merupakan pertemuan kita yang terakhir di semester Gasal ini. Semoga kalian semuanya sudah menguasai, memahami, dan mengerti semua materi yang ada di semester Gasal ini, sehingga nantinya kalian bisa mengerjakan semua soal dalam kegiatan UAS JJ. Dan kalian semuanya juga mendapatkan hasil yang memuaskan serta sesuai dengan harapan serta keinginan kalian masing-masing. Amin. Sebelum saya menjelaskan lebih lengkap lagi untuk materi pertemuan kali ini, seperti biasa, kembali lagi saya ingatkan kalian untuk selalu tetap semangat belajar dan tentunya juga semangat menjaga kesehatan. Karena sampai pertemuan terakhir ini kita juga belum bisa belajar secara tatap muka langsung di dalam ruang kelas, tapi tidak menjadi masalah buat kita semuanya dan kalian khususnya, karena kita sampai detik ini juga masih bisa belajar walaupun belajarnya secara online, tapi kalian harus tetap semangat ya, sehingga semua materi bisa terserap dengan baik. Baiklah siswa dan siswi semuanya, ini merupakan pertemuan yang ke-15, pertemuan yang terakhir dari pertemuan dalam bahasa Indonesia ya, pertemuan di MAPEL atau mata pelajaran bahasa Indonesia. Semoga semua materi sudah kalian pahami ya. Pertemuan yang sudah sangat lama dan panjang di semester Gasal ini. Siswa dan siswi semuanya, ini pada pertemuan kali ini saya masih membahas materi yang seperti minggu kemarin, yaitu seputar teks cerpen. Jadi ini merupakan materi yang terakhir dan masih bersama saya, yaitu Bu Deni Dwi Yuli Hastuti. Saya harapkan nanti kalian menyimak informasi penjelasan materi dari saya dari awal sampai akhir, sehingga nantinya kalian bisa memahami semua penjelasan dari saya. Dan saya harapkan tidak terpotong-potong agar kalian semuanya paham. Adapun kompetensi dasar untuk pertemuan kali ini yaitu mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun. Ini ya. Jadi
nanti kalian akan belajar seputar mengonstruksi cerpen. Paham ya? Yang berikutnya, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, kalian nanti setelah belajar diharapkan mampu untuk menentukan topik tentang kehidupan dalam cerita pendek. Kemudian kalian mampu untuk menyunting atau mengedit cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun. Ini adalah tujuan kalian belajar tentang KD yang sudah saya sampaikan tadi ya. Baiklah siswa dan siswi semuanya, ini merupakan peta konsep yang nanti akan saya sampaikan secara lengkapnya agar kalian bisa mengerti, memahami tentang KD yang sudah saya sampaikan. Peta konsep yang akan saya jelaskan secara lengkapnya ada 2, yaitu yang pertama, 1, menentukan topik tentang kehidupan dalam cerpen. Yang kedua, menulis teks cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Jadi ada 2 peta konsep yang nanti akan saya jelaskan satu persatunya. Dan kembali lagi saya ingatkan untuk kalian menyimak informasi penjelasan dari saya dari awal sampai akhir agar kalian memahami dan mengerti seutuhnya. Jadi jangan sampai terpotong-potong untuk menyimaknya. Seperti itu ya. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu dari peta konsep tadi ya. Yang pertama itu tentang menentukan topik tentang kehidupan dalam cerpen. Jadi topik cerpen itu dapat diambil dari kehidupan diri sendiri ataupun pengalaman orang lain. Tugas seorang penulis cerpen adalah memperlakukan pengalaman itu sesuai dengan emosi dan nuraninya sendiri. Unsur emosi memang penting dalam menulis cerpen. Kata-kata yang tidak mampu membangkitkan suasana emosi itu sering membuat karangan itu terasa hambar dan tidak menarik. Namun demikian, kata-kata tersebut tidak harus dibuat-buat. Kata-kata atau ungkapan yang kita pilih adalah kata-kata yang mempribadi. Kata-kata itu dibiarkan mengalir apa adanya. Dengan cara demikian akan terciptalah sebuah karya yang segar, menarik, dan alamiah. Ini ya. Yang selanjutnya bisa kalian perhatikan contoh cuplikan berikut. Ada sebuah kutipan di situ. Ada kutipan cerita dalam cerpen. Bisa kalian lihat dan baca ya. Yang mana tertulis lampu-lampu yang berkilau terasa menusuk-nusuk matanya. Sedangkan kebisingan kota menyayat-nyayat hatinya. Samar-samar dia sadari bahwa dia telah kehilangan adiknya, Paijo tercinta. Pak Pong yang malang menatap kota dengan dendam ya di dalam hati. Jakarta kesibukannya binagraha gedung-gedung itu. Nah, dari contoh kutipan cerita cerpen ini bisa kalian
lihat dan perhatikan kira-kira penentuan topiknya itu seperti apa. Nah, bisa kalian ini ya. Baik, untuk lebih jelasnya seperti ini penjelasannya. Jadi, memilih kata-kata itu memerlukan kemampuan yang apik dan kreatif. Pemilihan kata-kata yang biasa-biasa saja, tanpa ada sentuhan emosi, tidak akan begitu menarik bagi pembaca. Jika penulis melukiskan keadaan kota Jakarta, misalnya tentang gedung-gedung yang tinggi, kesemrawutan lalu lintas, dan keramaian kotanya, berarti dalam karangan itu tidak ada yang baru. Akan tetapi, ketika seorang penulis melukiskan keadaan kota Jakarta dengan mengaitkannya dengan suasana hati tokoh ceritanya, maka penggambaran itu menjadi begitu menarik. Ya, ini adalah merupakan penjelasan dari kutipan contoh cerpen tadi ya. Bisa kalian simpulkan sendiri bahwa kata-kata itu bisa mempengaruhi cerita. Yang selanjutnya, bisa kalian perhatikan kembali contoh cuplikan berikut. Ada sebuah cerita dari cerpen ya, saya kutip saja, saya cuplik saja. Di situ kalimatnya berbunyi atau tertulis, lelaki berkacamata itu membuka kancing baju kemejanya bagian atas. Ia kelihatan gelisah, berkeringat, meski ia sedang berada di dalam ruangan yang berpendingin. Akan tetapi, ketika seorang perempuan cantik muncul dari balik koridor menuju tempat lelaki berkacamata itu menunggu, wajahnya berubah menjadi berseri-seri. Seakan lelaki itu begitu pandai menyimpan kegelisahannya. Sudah lama, hanya perempuan cantik itu sambil melempar senyum. Baru setengah jam, jawabnya, setengah bergurau. Ini contoh cuplikan yang kedua atau contoh kutipan cerita cerpen yang kedua. Bisa kalian pahami isi ceritanya ya. Baik, ada penjelasan dari cerita tadi. Penjelasannya seperti ini. Gerak-gerik tokoh, identitasnya berkacamata, serta situasi kejiwaannya jelas tergambar dalam cuplikan di atas. Karakter tokoh benar-benar hidup sesuai dengan kondisi dan keadaan cerita yang dialaminya. Penulis mewakilkan situasi kejiwaan tokoh yang gelisah melalui kata-kata membuka kancing baju kemejanya. Berkeringat, berubah menjadi berseri-seri. Ini adalah penjelasan dari kutipan cerpen yang kedua tadi. Bisa kalian pahami dan kalian mengerti ya? Iya. Baik, yang berikutnya, kalau tadi itu berkaitan dengan topik yang selanjutnya itu tentang peta konsep yang kedua, yaitu menulis teks cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun ini. Jadi menulis ya, di sini ada sebuah pengantar awal ya. Menyunting atau mengedit adalah proses memperbaiki sebuah teks dengan memperhatikan
unsur isi dan kebahasaannya. Pada teks cerpen, unsur isi berkaitan dengan kelengkapan struktur dan kaidah. Nah, kaidah di sini itu berkaitan dengan intrinsik dan ekstrinsik. Adapun unsur kebahasaan berkaitan dengan keefektifan kalimat, kepaduan kalimat, ketepatan diksi, dan ketepatan ejaan seperti tanda baca, huruf kapital, dan penulisan kata. Penyuntingan dilakukan agar teks yang akan dibuat terhindar dari kesalahan. Jadi proses menulis cerpen itu berawal dari kegiatan menyunting atau mengedit terlebih dahulu. Baik, yang selanjutnya, menulis karangan, baik itu berupa cerita maupun jenis karangan yang lain, jarang yang bisa sekali jadi. Akan ada saja kesalahan atau kekeliruan yang harus diperbaiki. Mungkin hal itu berkaitan dengan isi tulisan, sistematikanya, keefektifan kalimat, kebakuan kata, ataupun ejaan atau tanda bacanya. Maka dari itu, peninjauan ulang atau langkah penyuntingan nakas karangan yang telah kita buat merupakan sesuatu yang penting dilakukan. Ini ya, sebuah gambaran untuk kegiatan menulis, menyunting atau mengedit. Berikut beberapa persoalan yang perlu diperhatikan berkenaan dengan penyempurnaan karangan dalam sebuah cerpen. Jadi perlu kalian perhatikan di sini yang pertama, apakah ide yang dikemukakan dalam karangan itu sudah tepat atau tidak, dan sudah padu atau belum? Apakah sistematika penulisannya sudah benar atau perlu diperbaiki? Nah, di sini itu berkaitan dengan uraian yang bolak-balik dan banyaknya pengulangan, itu tentu akan menjadikan karangan tidak menarik. Kemudian yang perlu diperhatikan yang selanjutnya, apakah karangan itu bertele-tele atau terlalu sederhana? Nah, jika sebuah karangan sangat bertele-tele, maka harus disederhanakan. Begitupun sebaliknya, apabila karangan itu terlalu sederhana, perlu dikembangkan lagi. Yang berikutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan lagi, apakah penggunaan bahasanya cukup baik atau tidak? Nah, di sini perhatikan keefektifan kalimat dan kejelasan makna kata-katanya. Jadi kurang lebihnya ada 4 hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan persoalan yang berkaitan dengan penyempurnaan sebuah karangan cerpen ya. Yang selanjutnya, ada hal-hal yang dilihat dalam menyunting atau mengedit. Yang pertama itu ejaan. Jadi editor atau penyunting akan melihat teks tersebut menggunakan aturan ejaan yang disempurnakan atau tidak. Jika tidak, maka harus disesuaikan. Contoh, mentiup ini merupakan kata yang imbuhannya yang salah. Dalam aturan imbuhan me itu jika bertemu dengan huruf T, maka huruf T menjadi hilang, sehingga kata mentiup
ketika disunting atau diedit atau diperbaiki, ini akan menjadi kata meniup. Jadi huruf T-nya itu, ini contoh sederhana yang berkaitan dengan menyunting ejaan ya. Yang selanjutnya ada tanda baca, ini yang kedua. Penggunaan tanda baca seperti tanda titik, tanda koma, tanda petik harus memiliki ketepatan, sehingga perlu diperhatikan juga jika sedang menyunting teks. Contoh, penulisan Mai Rukmana SPD memiliki kesalahan dalam penggunaan tanda baca. Penulisan yang sesuai dengan kaidah EYD ya, atau PUEPI sekarang, yaitu setelah nama menggunakan tanda koma dan penulisan gelar dipisahkan dengan tanda titik seperti berikut yang perbaikannya atau hasil suntingannya menjadi Mai Rukmana, S kapital, titik, P kapital, dan D kecil, titik. Ini contoh penulisan gelar ya, dengan ditambahkan tanda baca yang tepat. Paham ya? Ya, yang selanjutnya ada diksi. Pemilihan kata atau diksi juga harus diperhatikan, mengingat jenis tulisan yang sifatnya formal atau tidak. Penyuntingan akan menggunakan diksi yang maknanya lebih halus atau menggunakan makna denotasi atau konotasi untuk menyampaikan maksud yang ingin diutarakan. Ini diksi ya sama saja dengan pemilihan kata. Yang keempat, berkaitan dengan kalimat. Keefektifan kalimat seperti susunan S, P, O, dan K atau lainnya. Ini yang perlu diperhatikan. Yang selanjutnya itu berkaitan dengan sistematika penulisan. Penulisan paragraf atau teks mulai dari numerisasi atau lainnya. Numerisasi itu ya berkaitan dengan pemberian nomor ya. Itu harus sesuai. Yang selanjutnya, kebenaran konsep. Dalam teks biasanya ditemukan konsep-konsep ilmiah. Penyunting atau pengedit akan melihat hal tersebut yang dicantumkan benar atau tidak. Ini jadi proses penguntingan itu memerlukan keahlian tersendiri agar tidak terjadi kesalahan. Ada langkah-langkah dalam kegiatan menyunting atau mengedit karangan cerpen atau tulisan cerpen. Silahkan bisa kalian lihat dan simak informasinya. Langkah menyunting cerpen itu ada beberapa, di situ tertulisnya 3. Yang pertama, kalian diminta untuk membaca keseluruhan naskah teks. Kemudian yang kedua, mencermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan ataupun tanda baca. Yang ketiga, ini memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah cerpen yang dibaca. Jadi ada 3 langkah dalam kegiatan menyunting cerpen.
Bisa dimengerti semuanya ya? Baiklah siswa dan siswi semuanya, kita lanjutkan. Dari penjelasan informasi tadi bisa saya simpulkan bahwa topik cerpen dapat diambil dari kehidupan diri sendiri ataupun pengalaman orang lain. Tugas seorang penulis cerpen adalah memperlakukan pengalaman itu sesuai dengan emosi dan nuraninya sendiri. Unsur emosi memang penting dalam menulis cerpen. Kata-kata yang tidak mampu membangkitkan suasana emosi sering membuat karangan itu terasa hambar dan tidak menarik. Menulis karangan, baik itu berupa cerita maupun jenis karangan yang lain, jarang yang bisa sekali jadi. Akan ada saja kesalahan atau kekeliruan yang harus diperbaiki. Mungkin hal itu berkaitan dengan isi tulisan, sistematikanya, keefektifan kalimat, kebakuan kata, ataupun ejaan atau tanda bacanya. Maka dari itu, peninjauan ulang atau langkah-langkah penyuntingan atas karangan yang telah kita buat merupakan sesuatu yang penting dilakukan. Yaitu adalah kesimpulan yang bisa saya tuliskan dari penjelasan saya tadi di awal ya. Ya, siswa-siswi semuanya, demikianlah tadi penjelasan materi dari saya. Apabila di antara kalian masih ada yang belum bisa dan mampu memahami informasi tentang mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun, silahkan kalian buka kembali video materi penjelasan saya dari awal sampai akhir. Kemudian simak dan baca serta pahami kembali secara berulang-ulang agar paham seutuhnya. Baiklah anak-anakku, siswa dan siswi 11 TKRO 1 sampai 11 SMK HKTI 2 Purwareja Klampong. Selanjutnya, setelah kalian menyimak serta memahami informasi penjelasan materi tentang mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun, untuk lebih mendalaminya lagi, ada kuis yang harus kalian kerjakan dan jawab dengan benar. Silahkan kalian buka link yang sudah saya share di pengumuman untuk mengerjakan kuisnya. Paham ya semuanya ya? Bisa kalian mengerti semua informasi dari saya ya? Baiklah, kita lanjutkan. Ada pepatah bijak tertulis seperti ini. Sesungguhnya yang menyebabkan ilmu hilang adalah lupa dan tidak mengulanginya lagi. Itu sebagai pepatah bijak yang kiranya bisa kalian jadikan bahan evaluasi atau introspeksi diri kalian agar lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, paham ya? Baiklah siswa-siswi semuanya, mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Apabila kalian belum paham, belum mengerti, bisa kalian buka kembali video dari saya dari awal sampai akhir. Silahkan kalian simak semuanya
agar kalian bisa memahami dan mengerti seutuhnya. Jangan kalian potong-potong dalam proses menyimaknya, sehingga kalian bisa mengerti semuanya, mengerti seluruh isi informasinya. Dan apabila ada kekurangan penjelasan materi dari saya mohon maaf kiranya informasi penjelasan dari saya semuanya bisa bermanfaat buat kalian semua untuk kegiatan belajar kalian di rumah masing-masing. Kiranya itu saja, saya tutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.